Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas akuntansi 4D akan menyampaikan hasil pembuatan studi kasus perusahaan dagang dan jasa yang merupakan tugas UAS mata kuliah praktik komputer akuntansi yang terdiri dari pembuatan database, penginputan transaksi, dan mencetak laporan keuangan. Bidang yang kami buat adalah dalam studi kasus ini yaitu penjualan kain dan benang serta jasa jahit. Untuk perusahaannya bernama PT Karisma Jaya dengan periode perusahaan tanggal 31 Maret 2019. Untuk barang yang diinput yaitu ada kain katun, kain rayon, dan benang nilon. Untuk informasi selebihnya bisa dilihat di modul. Sebelum mempraktikkan bagaimana cara membuat database perusahaan dan penginputan transaksinya, terlebih dahulu perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Della Verlika Chandra, NIM 193209041. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyu Kristanti dengan NIM 193209116 dari akuntansi 4D. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mileni Husnul Khotimah dengan NIM 193209063 dari kelas akuntansi 4D. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reina Yulia Putri Wardani, NIM 193209026, kelas akuntansi 4D. Saya Tiara Ayu Agustin dengan NIM 193209061. Langkah pembuatan database perusahaan. Yang pertama, pilih buat data perusahaan baru, klik titik 3 dan pilih file yang akan disimpan di mana terserah. Saya pilih di UAS Prakomputer Akuntansi. Nah, di sini untuk nama filenya diberi nama PT Karisma Jaya. Klik create. Setelah itu klik OK. Tunggu beberapa saat. Berikut ini 7 file Excel yang dibutuhkan dalam proses pembuatan database perusahaan dagang dan jasa. Untuk daftar akun seperti ini. Setelah itu untuk daftar pelanggan, daftar pemasok, daftar barang, daftar tipe aktiva tetap pajak, daftar tipe aktiva tetap, dan terakhir daftar rincian aktiva tetap. Selanjutnya mengisi kata kunci supervisor. Klik OK. Akan muncul tampilan persiapan singkat. Nah, di sini untuk bahasa pilih yang bahasa Indonesia. Untuk tipe persiapannya pilih yang persiapan mahir. Untuk langkahnya ini ada 18. Yang pertama yaitu mata uang, klik tambah. Untuk nama dituliskan rupiah, nilai tukar Rp1 sama dengan 1, nama negara Indonesia dengan simbolnya Rp. Klik OK. Lalu muncul kolom baru ini yaitu diklik yes. Selanjutnya klik lanjut. Untuk informasi periode perusahaan, untuk nama perusahaannya diisi PT Karisma Jaya. Untuk alamatnya Jalan Pahlawan nomor 22 Bekasi. Untuk tanggal mulai atau tutup buku tanggal 31/03/2019. Untuk tahun fiskal 19, default periode 3, ini untuk tahunnya 19. Klik lanjut. Untuk informasi pajak perusahaan, untuk nomor seri faktur pajak bisa dilihat di informasi data perusahaan Excel. Untuk NPWP-nya ini juga bisa dilihat di informasi data perusahaan di Excel. Selanjutnya untuk nomor pengukuhan PKP sama dengan nomor NPWP.
tanggal pengukuhan PKP tanggal 31/01/2017, kode cabang 05, jenis usahanya ini perdagangan kain dan benang. Untuk KLU SPT 88112. Klik lanjut. Di sini untuk daftar akun harus menghapus semua akun default yang ada di Accurate ini hingga tersisa akun retain earning. Selanjutnya yaitu mengimpor file daftar akun dari Excel. Nah, untuk file Excel yang ini harus dengan format Excel 97/2003. Di sini untuk mengimpor, untuk file of type-nya pilih yang XLS. Nah, di sini akan muncul daftar akun. Klik ambil data. Akan muncul seperti ini. Nah, untuk kolom data sumber yang paling atas ini dihapus. Untuk selanjutnya mendefinisikan kolom data sumber dengan tepat. Untuk nomor akun ke nomor akun, mohon maaf salah, nomor akun, nama akun ke nama akun. Untuk tipe akun juga ke tipe akun. Nah, di sini akan muncul definisikan sumber tipe akun Anda. Untuk kas ke kas, account receivable ke akun piutang, inventory ini masuk ke persediaan, other current asset, aktiva lancar lainnya, fixed asset itu aktiva tetap, dan accum depreciation, akumulasi penyusutan. Untuk akun payable ini akun hutang. Selanjutnya other current liability, akun hutang lancar lainnya. Long term liability, hutang jangka panjang. Untuk equity, ekuitas. Untuk revenue, pendapatan. Untuk cost of goods sold ini harga pokok penjualan. Untuk expense ini beban, other expense ini juga beban lain-lain. Untuk income ini pendapatan. Dan yang terakhir ada other income, yaitu pendapatan lain-lain. Klik OK. Saldo didefinisikan ke saldo awal. Selanjutnya klik impor data. Akan muncul informasi 44 data terimpor, 0 data gagal. Klik OK. Untuk akun default untuk ekuitas saldo awal ini dipilih yang laba ditahan, sedangkan akun laba ditahan diganti menjadi laba ditahan. Klik lanjut. Selanjutnya untuk akun default mata uang. Nah, di sini untuk pembayaran di muka penjualan didefinisikan ke uang muka penjualan, pembayaran di muka pembelian ke uang muka pembelian, diskon penjualan ke potongan penjualan. Untuk akun default laba rugi terrealisir dan tak terrealisir ini tidak didefinisikan. Selanjutnya klik lanjut. Untuk daftar ini, syarat pembayaran, pajak, dan seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dwi Wahyu. Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya. Nah, untuk langkah selanjutnya ialah di bagian syarat pembayaran dan pajak. Nah, untuk syarat pembayaran diisi sesuai dengan informasi perusahaan, yaitu ada dua syarat, yaitu yang pertama ada net 30 dan COD. Nah, sedangkan yang net 30 untuk persen diskon kita isikan 0, hari diskon juga 0, untuk jatuh tempo kita isi 30, kemudian kita enter.
Terus yang kedua yaitu untuk COD, kita isikan 0 semua. Nah, apabila sudah seperti ini, kita beralih di bagian pajak. Untuk kodenya kita isikan T untuk nama PPN, untuk keterangan pajak pertambahan nilai. Untuk nilainya ialah 10%, sedangkan untuk pajak penjualan diisikan PPN keluaran. Sedangkan untuk pajak pembelian diisi PPN masukan. Nah, apabila sudah seperti ini, kita klik lanjut. Kemudian di bagian tipe pelanggan dengan metode pengiriman. Nah, untuk yang tipe pelanggan, kita bikin umum saja. Kemudian di metode pengiriman, kita isikan tiki. Kemudian apabila sudah seperti ini, kita klik lanjut. Setelah itu kita ke langkah 8, yaitu di bagian pelanggan dan pemasok. Nah, untuk pelanggan, kita harus mengimport dari berkas Excel yang sudah dibuat terlebih dahulu tadi. Untuk caranya, kita klik di sini. Kemudian kita beralih ke pojok kanan atas, di icon berkas kita klik. Kemudian untuk file tipenya kita ubah ke Excel. Kemudian kita pilih file daftar pelanggan, kita open, kemudian kita ambil data. Nah, apabila sudah muncul, sudah terimpor seperti ini, langkah pertama jangan lupa kita hapus terlebih dahulu kolom kepala tabelnya. Kemudian setelah ini kita definisikan satu persatu kolom data sumbernya. Untuk nomor pelanggan ke nomor pelanggan, nama pelanggan ke nama pelanggan, dan mata uang ke mata uang. Kita definisikan lagi untuk rupiah ke rupiah, kemudian kita klik OK. Selanjutnya yaitu ada saldo awal. Kita definisikan juga sama ke saldo awal, kemudian ada nomor faktur. Kita definisikan ke nomor faktur saldo awal, kemudian ada tanggal faktur. Karena tidak ada tanggal faktur, kita definisikan ke cadangan tanggal 1. Kemudian termnya kita definisikan ke syarat. Kita definisikan lagi N 30 ke N 30, sedangkan COD ke COD. Kemudian kita klik OK. Nah, terakhir yaitu pajak 1, kita definisikan ke pajak pertama. Kita definisikan lagi. Kemudian di kolom-kolom yang dibutuhkan ini ada tipe pelanggan. Untuk tipe pelanggan kita definisikan ke umum. Nah, sebelum kita impor data, jangan lupa kita centang di bagian tambah saldo jika nomornya sama. Apabila sudah seperti ini, kita klik impor. Akan muncul tampilan seperti ini, yaitu 4 data telah terimpor. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk langkah selanjutnya kita klik lanjut. Untuk langkah selanjutnya yaitu di bagian pemasok. Untuk bagian pemasok sama seperti bagian pelanggan tadi, kita impor berkas di Excel. Kita klik di sini. Kemudian kita pilih file icon berkas. Kemudian kita pilih daftar pemasok. Kita klik open, kemudian kita ambil datanya. Nah, untuk langkah selanjutnya, jangan lupa kita hapus terlebih dahulu kepala kolom tabelnya. Setelah itu kita definisikan satu persatu data sumbernya. Untuk nomor pelanggan ke nomor pemasok. Untuk nama pelanggan juga sama ke nama pemasok. Mata uang juga ke mata uang. Kita definisikan lagi rupiah ke rupiah. Selanjutnya yaitu ada saldo awal. Kita definisikan ke saldo awal. Untuk nomor faktur juga sama ke nomor faktur saldo awal. Untuk tanggal faktur kita definisikan ke cadangan tanggal 1.
Untuk term kita definisikan ke syarat. Kita definisikan ulang net 30 ke net 30 dan COD ke COD. Untuk pajak 1 kita definisikan ke pajak pertama. Kita definisikan ulang untuk T ke PPN. Apabila sudah seperti ini, sebelum diimpor datanya jangan lupa kita pilih centang di tambah saldo jika nomornya sama, kemudian kita klik impor data. Kemudian akan muncul informasi seperti ini, yaitu 3 data terimpor. Kita klik OK, kemudian akan muncul tampilan seperti ini apabila data berhasil diimpor. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita klik lanjut. Baik, saya Mileni akan melanjutkan untuk melakukan setup database. Yang pertama adalah masukkan kategori barang. Caranya adalah klik tambah. Yang pertama ada kain katun. Yang kedua ada kain rayon. Dan yang ketiga ada benang nilon. Jika sudah, maka bisa klik lanjut. Nah, di bagian account default barang, persediaan kita isi persediaan kain, penjualan kain, retur penjualan kain, diskon barang, potongan penjualan, akun barang pengiriman, persediaan kain, harga pokok penjualan, HPP kain, retur pembelian, persediaan kain, akun biaya, beban lain-lain, dan akun barang belum ditagih adalah hutang penerimaan barang. Nah, jika sudah seperti ini, maka bisa klik lanjut. Nah, untuk metode biaya kita pilih first in, first out. Selanjutnya adalah memasukkan informasi barang. Maka kita akan mengimpor dari file Excel. Jangan lupa untuk file tipenya diganti Excel dulu, lalu kita pilih daftar barang, lalu pilih ambil data. Jangan lupa untuk kolom nomor barang kita hapus dengan klik kanan pilih hapus. Nah, selanjutnya adalah memasukkan definisi kolom. Yang pertama ada kolom data sumber nomor barang, kita isi nomor barang. Deskripsi barang juga deskripsi barang. Nah, untuk akun-akun selanjutnya bisa kita lihat dalam video. Jika sudah, selanjutnya pilih tipe barang adalah persediaan. Jika sudah semua, beri tanda centang pada tambah saldo, lalu import data. Maka akan muncul akun dari informasi barang seperti ini. Selanjutnya, klik lanjut.
Selanjutnya, saya Reina Yulia Putriwardani akan melanjutkan, yakni impor daftar tipe aset tetap kena pajak. Langkah-langkahnya yaitu klik di sini untuk impor dari berkas, kemudian klik folder yang berwarna kuning, lalu tipe filenya diganti menjadi Excel, dan selanjutnya pilih daftar tipe aktiva tetap pajak, klik open. Nah, setelah itu klik ambil data, kemudian hapus kolom baris pertama pada data sumber ini, kemudian definisikan kolom dari data sumber. Untuk tipe aktiva tetap fiskal, yakni golongan aktiva tetap pajak, kemudian umur aktiva fiskal, umur ekonomis pajak, kemudian metode penyusutan, yakni metode penyusutan pajak. Nah, kemudian didefinisikan lagi straight line method menjadi metode garis lurus, lalu klik OK. Nah, setelah itu klik import data. Kemudian akan muncul informasi 3 data terimport, 0 data gagal, klik OK. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, kemudian klik lanjut. Nah, yang selanjutnya yakni impor tipe aset tetap. Untuk langkah-langkahnya yaitu klik di sini untuk impor dari berkas, kemudian klik folder yang berwarna kuning. Lalu tipe filenya diganti menjadi Excel. Nah, kemudian pilih daftar tipe aktiva tetap, kemudian klik open, kemudian klik ambil data. Nah, yang pertama, hapus kolom pada baris pertama pada data sumber. Kemudian definisikan kolom-kolom data sumber. Nah, kemudian didefinisikan lagi di sini. Klik OK. Setelah itu klik import data. Kemudian akan muncul informasi 3 data terimport, 0 data gagal, klik OK. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, klik lanjut. Kemudian yang selanjutnya, import daftar aktiva tetap. Langkah-langkahnya, klik di sini untuk impor dari berkas, kemudian pilih folder yang berwarna kuning, lalu ganti tipe file menjadi Excel, kemudian pilih yang daftar rincian aktiva tetap, kemudian klik open. Setelah itu klik ambil data, akan muncul seperti ini, lalu hapus kolom pada baris pertama pada data sumber. Kemudian definisikan kolom pada data sumber. Untuk kode aktiva tetap kode aktiva, kemudian tipe aktiva tetap, didefinisikan lagi. Klik OK. Tanggal pembelian. Mohon maaf, yang bagian sini seharusnya keterangan aktiva. Lalu tanggal pembelian. Tanggal pemakaian. Umur bulan aktiva. Metode penyusutan. Didefinisikan lagi garis lurus. Metode garis lurus, klik OK. Lalu akun aktiva didefinisikan lagi. Kemudian klik OK. Lalu akun akumulasi depresiasi didefinisikan lagi. Klik OK. Lalu akun beban depresiasi didefinisikan lagi.
klik OK. Lalu yang terakhir, mendefinisikan akun sumber dana. Laba ditahan. Klik OK. Kemudian klik import data. Maka akan muncul informasi 3 data terimpor, 0 data gagal. Nah, kemudian setelah muncul tampilan seperti ini, klik lanjut. Nah, berikut merupakan tampilan dari neraca percobaan. Baik, di sini saya akan melakukan koreksi terhadap laporan keuangan yang sudah dibuat. Yang pertama adalah kita pilih laporan, kemudian masuk ke daftar laporan, kemudian pilih ke buku besar, setelah itu pilih ke neraca saldo klasik. Hal ini bertujuan untuk memindahkan akun dari opening balance equity ke laba ditahan. Untuk tanggalnya adalah tanggal 31 bulan 3 tahun 2019, termasuk saldo nolnya dicentang, kemudian pilih OK. Berikut adalah neraca saldo yang belum disesuaikan. Di sini kita akan menyesuaikan akun dari opening balance equity. Caranya adalah kita klik 2 kali. Di sini kita klik 2 kali lagi. Untuk opening balance equity-nya kita ganti ke laba ditahan, kemudian pilih simpan dan tutup, kemudian perbarui. Kita lakukan satu persatu secara manual. Kemudian pilih perbarui. Kita pilih lagi. Kita ganti ke laba ditahan, simpan dan tutup. Perbarui. Klik 2 kali. Pilih laba ditahan, simpan dan tutup. Perbarui lagi. Jika letak balance equity di debit, maka yang diganti juga di debit, yaitu debit opening balance equity, kita pindahkan ke laba ditahan. Simpan dan tutup. Perbarui. Di bagian kredit, jangan lupa untuk diperbarui kembali. Pilih laba ditahan,
klik 2 kali, simpan dan tutup, kemudian perbarui. Perbarui. Oke, ini yang terakhir. Pilih laba ditahan, simpan dan tutup, kemudian perbarui. Akhirnya opening balance equity-nya menjadi kosong, kemudian di sini kita silang. Dan ini adalah neraca saldo setelah dikoreksi. Kemudian kita lakukan selanjutnya adalah tutup bulan. Kita pilih aktivitas. Setelah itu pilih periodik. Proses akhir bulan. Di sini kita pilih bulan Maret. Bulan Maret tahunnya 2019. Kemudian kita pilih OK. Oke, proses tutup bulan selesai. Kemudian kita mencetak dan memeriksa laporan keuangan yang dibuat, yaitu di sini kita pilih laporan, kemudian daftar laporan. Setelah itu kita pilih buku besar, neraca saldo klasik. Nah, di sini diisi yaitu tanggal 31 bulan 3 tahun 2019, termasuk saldo nolnya dicentang, kemudian pilih OK. Ini merupakan neraca saldo yang sudah selesai dan siap digunakan untuk transaksi. Proses selanjutnya yaitu proses penginputan transaksi. Tanggal 1 April 2019 membeli kain katun 50 meter, harga 1 meter 35.000 dan kain rayon 45 meter dan harga 1 meter 25.000 dari PT Oxylin dengan temnet 30, nomor faktur OXY 0333. Untuk langkahnya ini ada di menu pembelian, faktur pembelian, vendor, pilih yang PT Oxylin. Setelah itu mengisi nomor faktur OXY 0333. Untuk nomor invoice date ini, mohon maaf, untuk tanggal faktur 01/04/2019. Untuk tanggal pengiriman sama dengan nomor tanggal faktur 01/04/2019. Untuk item, pilih yang kain katun. Setelah itu untuk kuantitas 50. Dengan harga satuannya ini 35.000. Untuk kolom teks diisi T. Setelah itu di enter, pilih barang lagi yaitu kain rayon dengan kuantitasnya 45 dengan harga per unitnya itu 25.000. Kolom pajak juga diisi. Nah, totalnya sama telah ditambahkan PPN ini 3.162.500. Setelah itu pilih yang kerancangan ke layar. Akan muncul form faktur pembelian seperti ini.
Transaksi yang kedua tanggal 4 April 2019. Membayar utang dagang tanggal 1 April 2019 kepada PT Oxylin dengan pembayaran dikeluarkan dari kas dengan nomor faktur OXY-0444. Nah, untuk langkahnya ini ada di pembelian, pembayaran pembelian. Untuk vendor ini pilih yang PT Oxylin. Setelah itu untuk tanggal pembayaran 04/04/2019. Tanggal cek ini diganti 04/04/2019. Untuk banknya ini pilih yang kas. Setelah itu mencentang kolom bayar untuk nomor faktur OXY0333. Lalu pilih ke rancangan ke layar. Berikut ini form untuk pembayaran pembelian. Transaksi yang ketiga tanggal 6 April 2019. Diterima pendapatan jasa jahit baju seragam karyawan PT Abadi sejumlah 15 juta langsung masuk ke Bank BRI. Untuk langkahnya ini ada di menu kas bank, pilih yang penerimaan. Untuk deposito ini pilih yang Bank BRI. Setelah itu untuk tanggal diganti 06/04/2019. Untuk memo diisi yaitu menerima pendapatan jasa jahit dari PT Abadi. Untuk nomor akun pilih yang pendapatan jasa jahit senilai 15 juta. Setelah itu klik tanda kalkulator ini. Nah, di sini pilih langsung ke rancangan ke layar. Berikut ini form untuk penerimaan jasa jahit dari PT Abadi. Untuk transaksi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan untuk transaksi selanjutnya, yaitu ada tanggal 7 bulan 4 tahun 2019, yaitu transaksinya menyelesaikan pesanan atas jasa jahit baju seragam untuk karyawan PT Kusuma senilai 8.500.000. Nah, untuk transaksi ini dapat dilaksanakan di buku besar dan di bagian bukti jurnal umum. Nah, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya yaitu kita mengisikan data-data yang diperlukan di dalam jurnal voucher tersebut. Yang pertama yaitu ialah kita mengisikan untuk tanggal, kita isikan tanggal 7 bulan 4 tahun 2019. Sedangkan untuk deskripsinya kita isikan untuk menyelesaikan pesanan atas jasa jahit baju seragam PT Kusuma. Nah, kemudian kita beralih di akun number. Dikarenakan ini kita menyelesaikan pesanan, jadinya untuk akun yang terlibat yaitu ada kas. Kita menerima uang dari pesanan tersebut senilai 8.500.000. Dan untuk di sisi kreditnya yaitu pendapatan jasa jahit. Nah, apabila tampilannya sudah seperti ini, kita beralih ke rancangan ke layar. Dan akan muncul jurnal vouchernya seperti ini. Kemudian kita beralih ke transaksi selanjutnya, yaitu ada tanggal 9 bulan 4 tahun 2019, yaitu menyelesaikan pesanan atas jasa jahit baju seragam untuk karyawan PT Raya sejumlah 60 juta dan baru dibayarkan sepertiganya saja. Nah, untuk transaksi ini dapat dilaksanakan juga di buku besar di bagian bukti jurnal umum. Tampilannya sama akan seperti ini dan kita harus mengisikan data-data yang dibutuhkan. Yang pertama ada tanggal, kita isikan
Untuk tanggalnya yaitu tanggal 9 bulan 4 tahun 2019. Untuk deskripsinya kita isikan untuk menyelesaikan pesanan atas jasa jahit baju seragam PT Raya sebesar 60 juta dan baru dibayar 1/3 saja. Nah, untuk akun yang terlibat itu ada 3, yaitu yang pertama ada kas di sisi debit sebesar 20 juta dikarenakan 1/3 dari 60 juta. Kemudian ada akun piutang usaha dikarenakan yang sisanya ada 40 juta belum dibayarkan. Dan ini juga di sisi debit. Nah, dikarenakan muncul akun piutang usaha, maka diharuskan untuk mengisikan subsidiary ledger-nya. Nah, dikarenakan ini pesanan dari PT Raya, sehingga kita pilih untuk pelanggannya yaitu PT Raya. Kemudian, di sisi kreditnya kita isikan akun pendapatan jasa jahit. Nah, apabila tampilannya sudah seperti ini, kita klik ke rancangan ke layar. Akan muncul jurnal voucher seperti ini, dan jurnal ini sudah otomatis tersimpan sehingga kita tidak perlu 2 kali untuk menyimpan. Kemudian, untuk transaksi yang selanjutnya yaitu tanggal 10 bulan 4 tahun 2019 yaitu membayar gaji karyawan bulan Maret 2019 sebesar 5 juta. Nah, untuk transaksi ini dapat dilaksanakan di kas bank di sisi pembayaran. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita isikan data-data yang diperlukan. Yang pertama yaitu ada paid from, dikarenakan ini membayar gaji karyawan secara tunai, sehingga untuk paid from-nya kita isikan kas saja. Untuk check win number-nya kita isikan sama seperti voucher number, yaitu 1000. Nah, untuk tanggal kita isikan sesuai transaksi, yaitu tanggal 10 bulan 4 tahun 2019. Untuk memonya kita isikan yaitu membayar gaji karyawan untuk bulan Maret 2019 sebesar 5 juta. Kemudian kita beralih ke sisi amount, kita isikan 5 juta. Kemudian kita beralih di sisi tabelnya. Untuk akun number-nya kita isikan number 6101 untuk beban gaji. Nah, untuk nominalnya akan otomatis terisi yaitu 5 juta. Apabila tampilannya sudah seperti ini, kita beralih ke rancangan ke layar. Akan muncul other payment seperti ini, dan sama seperti transaksi yang tadi, tidak perlu kita simpan ulang karena sudah otomatis kita simpan. Untuk transaksi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Mileni akan melanjutkan untuk memasukkan beberapa transaksi. Transaksi yang pertama, pada tanggal 12 April 2019, menerima sisa pelunasan piutang jasa dari PT Raya tanggal 9 April 2019 sebesar 40 juta. Caranya adalah masuk pada buku menu besar, lalu pilih bukti jurnal umum. Untuk voucher number-nya adalah 1022. Untuk tanggalnya kita ubah menjadi 12 April 2019. Dan untuk deskripsinya, menerima sisa pelunasan piutang jasa dari PT Raya tanggal 9 April 2019. Selanjutnya, untuk akun jurnal sisi debit adalah kita isi akun kas. Dan
kita ubah jumlah debitnya adalah 40 juta rupiah. Dan untuk akun kredit, kita pilih akun piutang usaha. Mohon maaf, untuk subsidy ledgernya jangan lupa kita ubah juga. Kita ubah menjadi PT Raya. Nah, jika sudah, maka bisa langsung klik rancangan ke layar. Maka akan muncul tampilan jurnal voucher seperti ini. Transaksi yang selanjutnya adalah pada tanggal 14 April 2019, menjual kain katun sebanyak 20 meter dengan harga per meternya adalah Rp35.000 kepada PT Abadi sebesar Rp700.000 dibayar tunai dari kas dengan nomor faktur AK-A0124. Caranya adalah pada menu aktivitas kita pilih penjualan, lalu kita pilih faktur penjualan. Maka akan muncul formulir self invoice seperti ini. Untuk pengirimnya kita pilih PT Abadi. Untuk invoice number-nya juga kita ganti, yaitu AK-A0124. Untuk invoice date-nya juga kita ganti 14 April 2019. Begitupun juga dengan ship date adalah 14 April 2019. Untuk terminnya adalah net 30. Untuk daftar barangnya, kita isi kain katun. Untuk jumlahnya kita ganti 20. Untuk unit price-nya juga kita ganti Rp35.000. Maka untuk amount-nya otomatis berjumlah Rp700.000. Nah, jika sudah, klik bayar. Maka akan muncul customer receipt seperti ini. Jika sudah, klik rancangan ke layar, maka akan muncul customer receipt seperti ini. Jika sudah muncul tanda paid, maka artinya sudah terbayar. Transaksi selanjutnya adalah pada tanggal 15 April 2019, membeli benang nilon sebanyak 50 gulung dengan harga per gulungnya adalah Rp10.000 dari PT Oxylin. Pembayaran dari kas sejumlah Rp500.000 dengan nomor faktur Oxy 055. Caranya adalah kita pilih menu pembelian, lalu kita pilih faktur pembelian, maka akan muncul formulir purchase invoice seperti ini. Untuk pesanannya kita pilih PT Oxylin. Untuk invoice number-nya juga kita ubah menjadi Oxy 055. Untuk invoice date-nya jangan lupa diganti adalah 15 April 2019. Begitupun juga dengan ship date-nya. Untuk terminnya adalah net 30. Selanjutnya untuk daftar barangnya, kita pilih benang nilon. Untuk jumlahnya kita ganti 50. Dan untuk unit price-nya kita ubah juga 10.000. Maka otomatis amount-nya berjumlah 500.000.
Nah, jika sudah, bisa langsung klik bayar pemasok. Maka akan muncul purchase payment seperti ini. Jika sudah, bisa langsung klik rancangan ke layar, maka akan muncul purchase payment seperti ini. Untuk transaksi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Raina Yulia Putri-Wardhani akan melanjutkan untuk transaksi tanggal 20 April 2019, yakni membeli kain rayon 50 meter dengan harga 1 meternya 25.000 secara tunai dari Bank BRI seharga Rp1.250.000 dengan nomor faktur CS0111. Langkah-langkahnya yaitu klik pembelian, lalu faktur pembelian. Nah, untuk vendornya ini diisi cash, kemudian akan seperti ini, lalu pada invoice numbernya diisi yakni CS0111, dan untuk invoice date dan ship date-nya diisi tanggal 20 April 2019. Kemudian untuk item ini diisikan yakni kain rayon C02, lalu enter. Kemudian untuk kuantitinya diisi 50, dan untuk price-nya diisi 25.000. Untuk teks yakni T, kemudian enter. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian klik bayar pemasok, lalu isikan memonya yakni membeli kain rayon 50 meter secara tunai dari Bank BRI. Kemudian payment date-nya diganti menjadi 20/04/2019. Lalu jika sudah, klik rancangan ke layar, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik close, lalu klik simpan dan tutup. Nah, transaksi selanjutnya yakni tanggal 21 April 2019. Diterima pendapatan jasa jahit atas pembuatan seragam karyawan PT Raya sebesar 7 juta. Langkah-langkahnya yakni klik kas bank, lalu pilih penerimaan. Nah, pada ada deposit to ini diisi yakni kas. Nah, seperti ini, lalu memonya diisi sesuai dengan transaksi. Kemudian pada bagian ini diisi 7 juta. Lalu untuk account number-nya diisi akun pendapatan jasa jahit, yakni 8101. Kemudian akan muncul seperti ini. Lalu, jika sudah muncul seperti ini, klik rancangan ke layar. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah itu klik close, lalu simpan dan tutup. Kemudian untuk transaksi selanjutnya, yakni pada tanggal 22 April 2019, yakni membeli perlengkapan jahit secara tunai dari kas sebesar 2 juta. Langkah-langkahnya yaitu klik kas bank, lalu klik pembayaran. Nah, pada order payment pada paid from ini diisikan yakni kas,
Kemudian untuk tanggalnya diganti menjadi tanggal 22 April 2019. Lalu untuk memonya diisi sesuai dengan transaksi, yakni membeli perlengkapan jahit secara tunai dari kas. Kemudian untuk bagian ini diisikan 2 juta. Kemudian untuk account number-nya pilih perlengkapan. Nah, jika sudah seperti ini, klik rancangan ke layar. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan klik close, lalu klik simpan dan tutup. Saya akan melanjutkan transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 25 April tahun 2019 menjual kain rayon sebanyak 30 meter dengan harga per meternya yaitu 25.000 kepada PT Abadi dan dibayar secara tunai ke kas dengan nomor faktur AK_strip 0126. Di sini yang pertama kita pilih ke aktivitas, kemudian pilih penjualan, kemudian faktur penjualan. Di sini untuk pelanggannya kita isikan yaitu PT Abadi. Untuk invoice-nya angka 5-nya kita ganti dengan angka 6. Untuk tanggalnya yaitu pada tanggal 25 April tahun 2019. Di sini untuk itemnya adalah kain rayon. Kuantitasnya yaitu 30. Unit price-nya yaitu 25.000. Untuk description-nya yaitu menjual kain rayon kepada PT Abadi secara tunai. Di sini untuk melihat faktur dari penjualan ini yaitu kita pilih rancangan, setelah itu kita pilih ke layar. Nah, berikut adalah faktur dari transaksi yang kita buat. Kemudian kita close fakturnya. Untuk di sini kita pilih simpan dan tutup. Oke. Untuk transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 27 April tahun 2019 yaitu menerima pendapatan jasa jahit seragam karyawan PT Kusuma sebesar 5 juta rupiah dibayarkan langsung ke Bank BRI. Kita pilih aktivitas. Setelah itu kita pilih ke kas bank. Kemudian kita pilih ke penerimaan. Untuk depositonya kita pilih ke Bank BRI. Nah, di sini untuk tanggalnya yaitu kita ganti dengan tanggal 27 bulan 4 tahun 2019. Untuk memonya adalah menerima pendapatan jahit dari PT Kusuma. Nah, untuk account-nya di sini kita pilih yaitu pendapatan jasa jahit. Pendapatan jasa jahit. Ya, setelah itu untuk amount-nya kita isikan sebesar 5 juta. Kemudian di sini kita pilih kalkulator. Untuk nominalnya sudah muncul di sini. Untuk melihat formulirnya kita pilih rancangan kemudian ke layar. Berikut adalah faktur transaksi, kemudian kita close. Untuk di sini kita pilih simpan dan tutup. Transaksi selanjutnya atau transaksi yang terakhir adalah pada tanggal 30 April tahun 2019, yaitu membayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 5 juta rupiah langsung dari kas.
kita pilih aktivitas, kemudian kas bank. Setelah itu kita pilih ke pembayaran. Paid from-nya kita isi dari kas. Kemudian untuk tanggalnya yaitu kita isi tanggal 30 bulan 4 tahun 2019. Di sini untuk memonya adalah membayar beban listrik, air, dan telepon. Oke. Untuk account number-nya yaitu beban listrik, air, dan telepon. Beban listrik, air, dan telepon. Untuk amount-nya yaitu sebesar 5 juta rupiah. Oke, kita pilih kalkulator di sini, dan untuk menampilkan fakturnya yaitu kita pilih rancangan, kemudian ke layar. Berikut adalah faktur dari transaksi yang kita buat. Kemudian kita pilih close, di sini kita pilih simpan dan tutup. Untuk yang selanjutnya adalah masuk ke dalam transaksi penyesuaian. Penyesuaian yang pertama adalah menerima piutang pendapatan jasa jahit PT Kusuma bulan April 2019 sebesar 5 juta rupiah. Di sini kita pilih aktivitas, kemudian buku besar, kita pilih bukti jurnal umum. Untuk tanggalnya yaitu kita isi tanggal 30 bulan 4 tahun 2019. Untuk description-nya yaitu penerimaan piutang, pendapatan dari PT Kusuma. Di sini untuk yang didebet adalah akun piutang usaha yaitu sebesar 5 juta rupiah. Untuk subsidiary ledger-nya harus diisi yaitu dari PT Kusuma. Kreditnya adalah pendapatan jasa jahit. Di sini kita pilih ke rancangan, kemudian ke layar. Dan ini merupakan faktur dari transaksi yang telah dibuat. Kita close, kemudian kita pilih simpan dan tutup. Untuk selanjutnya adalah pemakaian perlengkapan yang telah digunakan sebesar 3 juta. Yaitu kita sesuaikan perlengkapan, kita pilih aktivitas, kemudian buku besar, kita pilih bukti jurnal umum. Untuk tanggalnya kita isikan tanggal 30 bulan 4 tahun 2019. Untuk deskripsinya adalah penyesuaian perlengkapan. Untuk akun yang didebet yaitu beban perlengkapan. Beban perlengkapan sebesar 3 juta rupiah. Dan untuk akun yang dikredit yaitu perlengkapan sebesar 3 juta rupiah. Kemudian kita pilih rancangan, kemudian ke layar. Berikut adalah faktur dari transaksi yang kita buat. Kita close, kemudian kita pilih simpan dan tutup. Untuk penyesuaian selanjutnya yaitu sewa dibayar di muka yang telah menjadi beban sewa sebesar Rp1.500.000. Di sini kita pilih aktivitas, kemudian buku besar, bukti jurnal umum.
Tanggalnya tetap yaitu tanggal 30 bulan 4 tahun 2019. Untuk deskripsinya adalah pengakuan beban sewa. Untuk yang didebet adalah beban sewa sebesar Rp1.500.000 dan yang dikredit adalah akun sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Kemudian kita pilih rancangan ke layar. Dan berikut adalah faktur dari transaksi yang telah dikerjakan. Kita pilih close. Kemudian di sini kita pilih simpan dan tutup. Selanjutnya, saya Reina Yulia Putriwadani akan melanjutkan penyesuaian yang keempat. Penyesuaian kendaraan sebesar Rp6.666.667. Langkah-langkahnya yakni dengan cara klik buku besar, kemudian bukti jurnal umum. Untuk tanggalnya diganti tanggal 30 April 2019. Skripsinya yakni penyusutan kendaraan. Lalu untuk account number-nya, pilih beban penyusutan kendaraan. Kemudian untuk debitnya yakni sebesar Rp6.666.667. Lalu kemudian account number untuk kreditnya yakni pilih yang akumulasi penyusutan kendaraan seperti ini. Nah, kemudian setelah itu, jika sudah seperti ini, klik rancangan ke layar. Nah, akan muncul tampilan jurnal voucher seperti ini. Selanjutnya klik close, kemudian simpan dan tutup. Lalu yang kedua, penyusutan bangunan. Langkah-langkahnya, klik buku besar yang tadi, lalu klik jurnal umum. Untuk tanggalnya diganti. Deskripsinya yakni penyusutan bangunan. Nah, untuk account number-nya diisi yakni beban penyusutan bangunan. Untuk debitnya sebesar Rp4.166.667. Untuk account number bagian kredit dan account name-nya yakni akumulasi penyusutan bangunan. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Debit kreditnya bisa dilihat di pojok kanan bawah, lalu klik rancangan ke layar. Nah, jika sudah muncul jurnal voucher seperti ini, maka sudah benar, lalu klik close. Kemudian simpan dan tutup. Yang ketiga, yakni penyusutan peralatan jahit sebesar Rp4.166.667. Langkah-langkahnya yaitu klik buku besar, lalu bukti jurnal umum, kemudian untuk tanggalnya diganti pada tanggal 30 April 2019. Deskripsinya penyesuaian peralatan jahit.
Untuk account number-nya yakni diisi beban penyusutan peralatan jahit. Debitnya ditulis 4.166.667. Nah, untuk account number bagian kreditnya yakni akumulasi penyusutan peralatan jahit. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, klik rancangan ke layar, maka akan muncul jurnal voucher. Klik close, lalu klik simpan dan tutup. Setelah proses penginputan transaksi selesai, langkah selanjutnya tutup bulan, yaitu pilih yang aktivitas, periodik, proses akhir bulan. Untuk periodenya pilih yang bulan April tahun 2019. Setelah itu klik OK. Nah, di sini akan muncul proses akhir bulan telah selesai. Selanjutnya mencetak laporan keuangan, ada neraca saldo klasik, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, sama laporan arus kas. Untuk menunya ini ada di laporan, daftar laporan, buku besar, neraca saldo klasik. Per tanggal ini 30/04/2019. Parameter lain termasuk saldo 0 dicentang. Klik OK. Akan muncul tampilan neraca saldo klasik. Di sini untuk totalnya sekitar 1.088.000.000 sekian. Setelah itu laporan yang kedua yaitu laporan laba rugi. Ada di menu laporan keuangan laba rugi standar. Untuk parameternya ini diganti 01/01/2019 sampai dengan 30/04/2019. Klik OK. Untuk PT Karisma Jaya mendapat laba bersih senilai 31.150.000. Laporan ketiga yaitu perubahan ekuitas pemilik. Untuk parameternya ini diganti 01/01/2019 sampai 30/04/2019. Klik OK. Di sini untuk ekuitas pemilik di akhir periode senilai 802.425.000. Laporan keempat yaitu laporan arus kas metode langsung. Untuk periodenya ini diganti 1 tahun 2019 sampai periode 4 tahun 2019. Klik OK. Untuk kas dan setara kas pada akhir periode senilai 245 juta sekian. Laporan arus kas metode tak langsung. Parameter dari periode ini diganti 1 tahun 2019 sampai periode 4 tahun 2019. Parameter lain termasuk saldo 0 dicentang. Klik OK. Total dari kas dan setara kas di akhir periode senilai 245 juta sekian. Demikian praktik studi kasus perusahaan dagang dan jasa dari kelompok 5. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam praktik pembuatan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.